Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta di pinggir jalan dan mengemus. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruhnya diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh mengantar dia padanya. "Apa yang kau inginkan berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia melihat. Lalu ia mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang dan selamat berkumpul kembali di tempat ini. Kita bersyukur kepada Allah karena Dia masih memberikan nafas kehidupan kepada kita. Kita tidak secara fisik tidak buta seperti orang buta, orang yang dalam bacaan ini, yang buta lalu mengemis minta-minta di pinggir jalan. Memang dia dalam bacaan ini kita dengar, dia memang matanya buta, tidak melihat, artinya semuanya gelap. Jadi dia, karena semuanya gelap, tentu dia minta bantuan kepada orang lain supaya menuntun dia. Dia memohon pertolongan kepada orang lain karena dia tidak melihat apa-apa. Tetapi dia punya kekuatan dalam iman. Ketika dia mendengar bahwa Yesus anak Daud sedang lewat, dia meminta kepada Yesus supaya Yesus memberikan penyembuhan itu. "Apa yang akan kuperbuat bagimu? Semoga aku melihat." Suatu dialog, suatu percakapan yang mungkin kita dengar kadang dalam kehidupan kita, tetapi percakapan yang penuh dengan pernyataan iman. "Aku ingin sembuh, aku ingin sembuh dari buta ini, aku ingin supaya mata saya ini melihat." Dan Yesus katakan bahwa, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan orang yang diselamatkan ini, orang yang matanya sudah melek ini, dia sudah melihat dan dia memuliakan Allah. Dia bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan keselamatan itu. Allah telah memberikan penyembuhan kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia secara fisik buta tetapi hati imannya begitu kuat, begitu percaya, begitu yakin bahwa Allah yang lewat ini, Yesus Kristus, Putra Allah yang lewat ini, ketika dia memohon pertolongan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, Allah akan memberikan apa yang ia minta. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sekarang ini tidak ada yang buta. Kita melihat ada yang pakai kacamata, tapi itu bukan sejak lahir.
dalam perjalanan baru, tetapi dia masih bisa melihat terang. Orang Buddha ini dia tidak melihat sama sekali, tetapi keyakinan yang kuat, iman yang kuat, dia bisa sembuh. Kita yang tidak buta ini jangan sampai mata hati kita yang buta. Ketika mata hati kita melihat semua peristiwa yang terjadi, mata kita melihat semua peristiwa yang terjadi, tetapi kalau hati kita tidak tergerak, maka peristiwa itu akan berlalu begitu saja. Tidak ada makna, tidak ada nilai apapun. Kita kerja di sini memperjuangkan keadilan, memperjuangkan perdamaian dan keutuhan. Dan hal-hal itu bukan timbul dengan sendirinya, berakar dalam diri kita, itu bukan muncul dengan sendirinya, tetapi melalui suatu proses bahwa kita melihat ada hal-hal yang tidak adil, ada hal-hal yang belum sesuai dengan aturan, maka kita memberanikan diri untuk memperjuangkan supaya keadilan itu dan perdamaian itu tercipta. Kita melihat apakah dengan pekerjaan-pekerjaan semua, apakah hanya suatu rutinitas saja bagi kita. Datang kantor, pulang. Tetapi apakah kita memberikan makna, memberikan nilai dalam apa yang kita perjuangkan? Memang kita tidak buta mata, tetapi diharapkan supaya kita juga tidak buta hati terhadap situasi, terhadap keadaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga bukan hanya tidak buta mata, tetapi juga kita tetap bersyukur kepada Allah. Orang ini buta, lalu setelah dia melihat, dia memuji Allah. Dalam cerita lain atau dalam bacaan lain, ada 10 orang, bisa bacaan kemarin atau beberapa hari, 10 orang yang sudah disembuhkan oleh Allah, tetapi satu saja yang datang untuk bersyukur kepada Allah. Maka kita dituntut untuk dengan kelebihan-kelebihan kita, dengan fisik kita yang lengkap ini, kita semakin menyebarkan kasih Allah itu. Mengambil semangat dari orang Buddha ini, memuliakan Allah dengan cara hidup kita masing-masing. Dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, kita diharapkan untuk memuji dan memuliakan Allah. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita tidak buta mata dan juga tidak buta hati dan juga tidak tuli untuk mendengarkan setiap keluh kesah, untuk mendengarkan setiap keluh kesah dari masyarakat, terutama orang-orang yang kita layani.